Bisa jadi kalian bisa berumur panjang, nggak ada yang tahu gitu loh. Halo, selamat pagi sahabatku, sobat NC. Weekend ya, weekend kalian apakah sudah berolahraga atau belum ya kan? Kalian jangan lupa setiap weekend manfaatkan untuk memperbanyak hormon kebahagiaan kalian, baik hormon endorfin, hormon serotonin maupun senyawa melatonin ya. Kalau hormon serotonin itu bisa kita dapatkan dari olahraga ya, olahraga di sini juga salah satu bagian dari pola 4P ya. Jadi pola hidup ya, pola hidup di sini mencakup pola istirahat, terus kemudian aktivitas olahraga seperti itu ya. Kalian juga harus lakukan. Karena dengan nanti kalian banyak melakukan olahraga pagi, misalkan kalian bertahap ya, olahraga yang ringan dulu, yang penting adalah frekuensinya kalian rutin ya kan, kalian rutin, insya Allah nanti akan semakin fit sehingga kalian juga semakin menikmati aktivitas olahraga tersebut. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang ketika kalian mengalami sensasi karena ada pemicu ya, ada pemicu berita kematian, oke? Berita kematian atau berita duka atau mungkin share-sharean innalillahi di WA ya. Kalian kan pasti akan ke-trigger ya. Kalian akan terbawa oleh rasa takut yang tiba-tiba muncul. Bagaimana menanganinya ya? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini ya kan. Jadi kalian sebenarnya ketika mendapatkan satu berita duka kalian cukup menyadari satu hal ya kan. Ketika kalian habis berita itu kok tiba-tiba merasakan sensasi, misalkan berdebar atau mungkin tiba-tiba nafas jadi berat atau kalian keliengan tiba-tiba, padahal sebelum berita itu kalian tidak merasakan sensasi itu, maka kalian cukup menyadari bahwa tadi loh aku sebelum ada berita ini aku tidak merasakan sensasi yang sebanyak itu. Sekarang ketika ada berita negatif ya kan, berita negatif untuk kita ya maksudnya ya, berita duka, kalian jadi merasakan macam-macam ya kan. Jadi kalian cukup sadari bahwa berarti sensasi ini muncul karena aku dalam keadaan panik. Sadari dulu, kalian harus sadari seperti itu. Setelah kalian menyadari, kalian bisa lakukan self talk ya. Misalkan meskipun berita kematian ini membuatku takut, tapi ini tidak ada hubungannya denganku dan aku dalam keadaan aman. Meskipun aku cemas karena adanya berita duka ini, aku yakin bahwa kondisiku tidak apa-apa atau baik-baik saja. Seperti itu ya, kalian lakukan. Intinya kalian sadari bahwa sebelum ada berita itu kalian tidak merasakan sensasi yang banyak ya. Tapi setelah adanya berita itu kalian tiba-tiba merasakan sensasi yang bermacam-macam. Jadi kalian menyadari bahwa itu karena kita dalam keadaan panik ya. Itu aja cukup ya, cukup sadari seperti itu, lakukan self talk. Kalau kalian rasa berat, kalian juga bantu dengan pernafasan diafragma ya, menenangkan diri. Aku nggak apa-apa kok, aku aman. Tadi sebelum berita juga nggak masalah gitu loh. Berarti bedanya apa? Seperti itu kan, secara kondisi fisik ya. Jadi semuanya murni psikis kita karena belum stabil, masih ada kecemasan ya, kalian ke distract kalian terbawa dengan berita itu, seperti itu ya. Jadi kalian tenang aja, cukup kalau ada berita duka langsung kalau kita kenal ya kita doakan, kirim Fatihah ya buat yang muslim, atau kita doakan semoga dia diampuni dan
Dan ingatlah bahwa yang meninggal itu orang lain gitu loh, bukan kita gitu. Kita punya takdir kita sendiri, kita punya uh, jatah umur sendiri ya. Bisa jadi kalian bisa berumur panjang, nggak ada yang tahu gitu loh. Tidak ada yang tahu di dunia ini kan. Orang yang sakit-sakitan sampai di hari tuanya yang masih hidup juga banyak gitu loh. Ada juga yang orang sehat terus mungkin dia fitness atau dia seorang atlet tapi juga tidak menjamin usianya lebih panjang ya kan. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, kalian tidak perlu memikirkan. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani hidup kita dengan baik, dengan penuh rasa syukur, kita nikmati dengan hal-hal yang positif, kita berbagi, kita menebar manfaat seperti itu ya, daripada kalian setiap hari memikirkan sensasi, memikirkan kecemasan. Jadi cukup kita jalani, karena kita sebagai manusia hanya porsi kita adalah menjalani kehidupan itu sebaik-baiknya, mencari bekal sebanyak-banyaknya ya, bekal dunia maupun di akhirat nanti. Oke, kalian tenang aja, jangan GR deh, itu berita orang lain kok ya kan. Jadi kalian kalau sayang itu jangan-jangan habisin ya, enggak ya, enggak boleh lagi ada kata jangan-jangan, enggak boleh lagi ada self diagnosis, menyamakan gejala ya kan. Dan enggak boleh lagi ada rasa GR ya, GR penyakit ini, GR aku mau menyusul misalkan, GR aku akan terjadi sesuatu yang buruk. Itu semuanya hanya perasaan kalian, ilusi, halusinasi. Oke. Salam sehat selalu. Jangan lupa beraktivitas yang positif, yang menyenangkan di hari weekend. Sehat selalu dari sahabatmu, Sobat MC. Salam bangkit luar biasa.